Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya yakin dan percaya kuasa Tuhan sedang bekerja, Roh Kudus sedang menjamah kita pribadi demi pribadi. Oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, saya mau mengajak kita, saya mau menyanyikan sebuah lagu tentunya buat Tuhan pagi hari ini. Sebelum firman Tuhan saya bagikan, saya ingin menyanyikan sebuah lagu buat Tuhan. Lagu yang menginspirasi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, untuk meneguhkan hati dan kehidupan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, tempat perlindungan kita, kota benteng kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama dari firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan, satu ayat kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada kita pagi hari ini. Dari 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan judul
firman Tuhan perenungan pagi ini adalah belajar mengatasi pencobaan. Belajar mengatasi pencobaan. Kalau tema kita sepanjang bulan Juli ini dan hari ini akan berakhir tema ini, yaitu terus belajar. Dan hari ini di penghujung minggu terakhir kita ada di bulan Juli ini, kita belajar mengatasi pencobaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pandemi adalah sebuah pencobaan bagi umat Tuhan. Dalam sekolah kehidupan, kita sudah menjalaninya selama 3 semester. Dan sekarang memasuki semester yang keempat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat keadaan mulai dari awal, kita ada di tengah-tengah pencobaan hari-hari ini, di mana masa pandemi ini kita lalui. Dan kita tidak tahu sampai kapan, sampai akhirnya hari ini disebut PPKM level 4. Mulai dari namanya banyak banget sampai saya sudah lupa. Dari PSBB, PPKM Jawa Bali, PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM level 4. Dan lain sebagainya, mungkin saya terlupa untuk banyak istilah. Kalau di luar negeri itu cuma satu istilahnya, lockdown, selesai. Tetapi Indonesia banyak sekali namanya. Tetapi saya mau mengatakan ini menunjukkan bagaimana kita ada di proses pandemi ini. Menjalani tahapan demi tahapan. Dan hari-hari ini pencobaan ini semakin mengerikan. Yang dipikirkan, yang dirasakan, bahkan menimbulkan begitu banyak duka. Menimbulkan begitu banyak penderitaan, kesengsaraan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Dalam sekolah kehidupan kita menjalani semua selama bahkan beberapa tahapan yang saya sudah sebutkan tadi menghadapi pandemi. Setiap murid Kristus, setiap anak-anak Tuhan, saudara dan saya harus belajar mengatasi pencobaan. Mengatasi pencobaan itu sendiri kita harus belajar, Bapak Ibu. Bagaimana terus belajar sampai kapan? Sampai kita menutup mata. Sebagai anak-anak Tuhan teristimewa, sebagai murid Kristus, kita harus belajar mengatasinya. Sehingga kita selalu menang atas pencobaan-pencobaan yang semakin berat, semakin bertubi-tubi, dan semakin mencekam dan berat hari-hari ini. Rasul Paulus dalam pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, dia menuliskan mengajarkan 5 prinsip yang perlu diingat sebagai umat Tuhan agar senantiasa dapat dalam mengatasi pencobaan itu sendiri. Dalam menghadapi pencobaan kita mampu dan kita keluar sebagai pemenang, mampu menghandle, mampu mengatasi pencobaan itu sendiri. Yang pertama dari 5 prinsip kebenaran firman Tuhan, belajar kita dari ayat landasannya, yaitu pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa tadi dari 1 Korintus. Yang pertama Bapak Ibu mengingatkan kita, pencobaan itu biasa. Firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Berbicara tentang biasa itu artinya bahwa selama kita ada di dunia ini, saudara, dari awal dari Adam dan Hawa, sampai dari manusia pertama sampai hari ini, semua yang namanya manusia hidup di bumi ini, kita menghadapi apa yang namanya pencobaan. Apa yang namanya pencobaan-pencobaan dalam kehidupan banyak orang dan sedang mengalami pencobaan ini. Bahkan hari ini, Bapak Ibu yang sedang mendengar khotbah ini dimanapun engkau berada. Bahkan ketika engkau berkata, wow, saya sedang menghadapi pencobaan berat dalam hidup saya. Bapak Ibu, di dalam Yakobus pasal 1 firman Tuhan mengatakan, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dan Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dan ini berbicara tentang pencobaan. Kalau kita berbicara tentang pencobaan,
pencobaan itu sendiri, kalau dalam kitab Yakobus ini berbicara tentang bagaimana orang-orang Israel pada zaman itu sedang mengadakan, mereka terserak ke berbagai tempat, mengalami, mereka merantau, bahkan terserak sebagai anak Tuhan yang mengalami penganiayaan karena imannya kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan ini mengingatkan supaya mereka dari pencobaan ini ada pencobaan dari dalam. Kalau kita melihat sebenarnya pencobaan itu ada dari dalam, ada dari luar. Pencobaan dari dalam itu adalah keinginan kita, dari dalam diri kita, dari hawa nafsu kita ataupun keinginan-keinginan yang kuat di dalam diri kita. Sementara ada pencobaan dari luar yang berbicara dari kitab Yakobus yang dialami oleh jemaat pada waktu itu yang mengalami penganiayaan oleh karena iman percaya mereka kepada Kristus Yesus sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu, apa yang kita pelajari hari ini dari kebenaran firman Tuhan ini adalah bahwa tidak ada orang yang tidak punya masalah dari zaman dulu sampai hari ini. Yesus adalah imam besar agung yang mengerti dan peduli. Jangan saudara berpikir hanya saya yang punya masalah, hanya saya kayaknya deh yang punya masalah, orang lain enggak. Bahkan ada orang berpikir enggak ada kayaknya di dunia ini punya masalah seperti masalah saya. Sepertinya orang-orang itu baik saja. Tunggu dulu Bapak Ibu. Semua orang ada yang dicobai oleh keinginannya, tapi ada juga orang dicobai oleh karena faktor-faktor luar yang membuat dia menderita. Orang lain yang bersikap dan macam-macam dalam hidupnya. Bahkan ada pencobaan sakit penyakit yang hari-hari ini, ada pencobaan yang ditimbulkan oleh karena pandemi ini mencobai banyak orang, membuat kita, apakah kita bertahan, apakah kita tetap beriman, apakah kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita ada orang yang dicobai lewat sakit penyakit, lewat krisis keuangan, lewat keadaan di PHK di tempat pekerjaan. Ada macam-macam saudara-saudara kehilangan mata pekerjaannya dan lain sebagainya. Banyak orang dicobai. Tetapi di balik semua penderitaan yang dihadapi, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Di dalam ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya, Bapak Ibu yang terkasih, kita punya imam besar yaitu Yesus Kristus. Yang bersimpati, yang tahu persis dia pernah datang ke dalam dunia ini sebagai manusia. Dan dia turut merasakan apa yang kau rasakan. Penderitaan saudara pernah dia rasakan oleh Yesus. Dan dikatakan di sini bahwa dia imam besar kita. Mari kita dikatakan menghadap tahta Allah dengan penuh keberanian. Dikatakan mari kita menghadap Tuhan. Marilah kita dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia, supaya kita menemukan rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita. Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan Yesus yang mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi, apa yang sedang engkau alami dalam hidupmu. Mungkin orang lain tidak tahu, orang lain mungkin tidak peduli, tetapi ada satu pribadi yang sangat peduli dengan hidupmu, yaitu Tuhan Yesus. Ketika engkau datang kepada dia, apapun bebanmu, apapun pencobaan yang sedang kau hadapi, datanglah, hampirilah Tuhan di tahta kasih karunia-Nya. Engkau akan mendapatkan pertolonganmu tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang terkasih, jangan lari ke tempat lain yang bisa mengecewakanmu, tapi larilah, datanglah kepada Tuhan. Yang kedua, selain kita melihat bahwa
ujian atau pencobaan pertama itu kita melihat bahwa pencobaan ini adalah biasa karena dari dulu juga dan hidup di dunia ini memang penuh dengan pencobaan. Dan bukan saja kita tapi semua orang di dunia ini menghadapi pencobaan. Yang kedua, Allah tetap setia. Di dalam ayat kita yang kita baca tadi bersama-sama, Allah tetap setia kepada siapa? Dirinya. Karena Allah itu setia. Tadi kita telah menyanyikan lagu bahwa Kau Tuhan penolong dalam Engkau Allah yang setia. Dalam hidup kita menyanyikan pujian bahwa Allah itu setia. Allah tetap setia kepada tujuan dan panggilannya. Di dalam kalau kita melihat di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6 firman Tuhan mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Bapak Ibu, dikatakan bahwa Allah tetap setia. Memang Tuhan adalah setia. Ketika engkau dicobai, karena Allah setia dan Dia akan tolong kita. Tuhan menunjukkan Dia Allah Bapa yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Allah tidak pernah berubah mengasihimu. Allah tidak pernah berubah untuk peduli kepada hidupmu. Kalau orang lain mungkin terbatas peduli kepada kita, tapi Bapa surgawi tidak pernah ada batasan untuk Dia hadir memberkati kita. Bahkan ketika engkau ada di rumahmu, gak ada orang di sana, sendirian saudara, sedang bergumul dengan sakitmu, sedang bergumul dengan kebutuhanmu. Percayalah Allah yang setia, Allah yang baik itu. Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan keperluanmu. Dia Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan sakit penyakitmu. Dia peduli dan Dia sanggup menolong engkau. Tepat pada waktunya Dia akan tolong engkau. Firman Tuhan tadi mengatakan dalam Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Allah setia dari dulu sampai hari ini. Panggilannya kepadamu, penebusannya kepada saya dan saudara, Dia akan melanjutkan karya kasih-Nya terhadap kita. Dan Dia dikatakan firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada hari ini, apa yang Dia telah mulai. Tuhan bukan seperti manusia, banyak memulai tapi tidak menyelesaikan sampai pada akhirnya. Banyak orang setia, hanya keadaan semua baik. Setia sampai ada akhirnya. Pada ada satu lagu mengatakan, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Setia dalam keadaan apapun Bapak Ibu. Mungkin ada orang suami istri saja banyak tidak setia. Persahabatan banyak tidak setia. Komitmen jemaat juga ada yang tidak setia. Tapi saya mau katakan hanya Allah yang setia. Hanya Allah yang tetap setia sampai detik ini. Dia tidak akan pernah berubah mengasihi dan memperdulikan hidup kita. Dan apa yang Dia telah mulai dan Dia telah taruh dalam hidupmu. Hari ini kau berkata, Tuhan apa Engkau telah mulai dalam hidupku. Hari ini Engkau akan lanjutkan sampai kesudahannya. Pegang janji Tuhan bahwa Dia setia. Allah tetap setia kepada tujuannya untuk menyelesaikan panggilannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya beberapa kali suka mengungkapkan ini, bahwa kadang-kadang kita mengikut Tuhan. Ada orang dikatakan bahwa awal yang baik adalah awal sesuatu yang diawali dengan baik adalah sangat baik. Tetapi bukan awalnya dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bukan langkah awal adalah baik, tapi bukan itu yang menjamin engkau sampai kepada kekekalan. Bapak Ibu, di tengah cobaan yang begitu banyak, hari-hari ini terpaan banyak cobaan membuat kita jatuh. Tetapi marilah lihat Tuhan Yesus yang setia akan topang terus hidupmu. Sehingga jangan engkau berhenti di tengah jalan, tetapi lanjutkan karya Tuhan yang indah dalam hidupmu sampai pada akhirnya. Sekalipun engkau harus menanggung banyak penderitaan dan cobaan dalam hidupmu. Bapak Ibu, yang ketiga, pencobaan kita harus atasi karena kita tahu hanya ditakar secukupnya.
tidak melebihi kekuatanmu untuk menanggungnya. Firman Tuhan katakan tadi, pencobaan-pencobaan yang biasa tidak melebihi kekuatanmu. Itu artinya itu ditakar secukupnya untuk mendorong kita. Apa tujuan Tuhan? Tuhan izinkan pencobaan bisa menerpa kita. Tapi ingat baik-baik, tidak pernah satu kejadian apapun Tuhan izinkan dalam hidup kita untuk tujuan menghancurkan hidup kita. Tapi tujuan Tuhan adalah untuk memanggil kita mendekat kepada Tuhan. Mazmur pasal 62 ayat 1 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita melihat bahwa ketika masalah Tuhan izinkan, ketika pencobaan menerpa kita, ketika ombak yang besar sedang melanda hidupmu, ingat baik-baik, Tuhan tidak biarkan engkau. Itu akan engkau, Tuhan melihat engkau sanggup menanggungnya. Karena Tuhan akan menyertai dan menolongmu, menaruh kekuatan. Itu sebabnya pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah datang keselamatanku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hanya dekat pada saat Tuhan sajalah kita mendapatkan kemenangan, kekuatan untuk menanggung apapun pergumulan demi pergumulan dalam hidup ini. Untuk membawa tujuan Tuhan adalah untuk membawa kita lebih bergantung kepadanya. Bahkan saya mau katakan bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan Tuhan izinkan apapun yang menerpamu, tujuan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagimu, mendatangkan kebaikan bagi saya, supaya saya semakin dimurnikan, supaya iman saya semakin teruji, bahwa saya tidak menyangkal Tuhan apapun yang terjadi. Saya akan lebih sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saya akan melihat mujizat Tuhan di balik penderitaan ini. Dan saudaraku yang terkasih, bahkan dikatakan bahwa kita semakin bergantung kepada Tuhan, seperti Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya. Paulus berkata bahkan, justru dia katakan, aku lebih bermegah dalam kelemahanku. Karena apa Bapak Ibu? Paulus menyadari di tengah kelam, di tengah penderitaan, kelemahan tubuh, sakit penyakit, justru kekuatan Tuhan dirasakannya mengalir dalam hidupnya. Apakah kita bisa berkata demikian? Seperti Paulus katakan. Tetapi dia katakan bahwa Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, kita merindukan tentunya, bukan berarti saudara kalau engkau sakit Tuhan sedang jauh. Justru Tuhan sedang mendekat kepadamu. Amin. Tuhan sedang merangkulmu, Tuhan sedang mendekat. Ayo, jawabannya apa? PR di depanmu. Tuhan bilang dia guru kita, dan dia mengatakan jawablah soal ini dengan tepat. Bonus jawaban ini ada di tanganku. Kalau kita menjawab salah, saudara, dan tidak mendapatkan pertolongannya. Tetapi ketika kita lemah, kita justru semakin mendekat kepada Tuhan. Saya mendengar banyak kesaksian hari-hari ini bahwa ada orang-orang mengatakan pandemi ini, bahkan tadi Umas ya, kami sedang Umas, ada satu ibu mengatakan begini di Umas. Ibu pendeta katanya, justru katanya dulunya saya ini tukang kaki berjalan, kaki gatal. Sekarang justru keadaan ini membuat saya selalu bersujud di kaki Tuhan. Saya berdoa buat anak-anak saya yang kena COVID. Saya berdoa buat cucu-cucu saya. Ponakan-ponakan ada banyak yang kena, Ibu Pendeta. Dan saya bersyukur dan saya terus berdoa, menangis memuji Tuhan. Justru pandemi ini membawa saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Haleluya. Itu artinya saudara, dia bisa menyikapi bahwa Tuhan izinkan ini terjadi. Dia sikapi, atasi pencobaan ini, mendekat kepada Tuhan. Dia semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dalam kelemahanku lah kuasamu turun atas hidupku.
Jadi ketika kita dirundung masalah banyak, bukan berarti Tuhan sedang jauh dari kita. Justru Tuhan sedang mendekat kepadamu. Tuhan sedang menyatakan kuasanya, sedang mengalirkan kuasa mujizatnya. Dan terima kuasa Allah itu turun. Dan engkau akan berkata seperti Ayub. Bukan kata orang saja, tapi kataku sekarang, Tuhan itu hebat. Tuhanku luar biasa dalam hidupku. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mengingat kebenaran firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Bahwa masalah, penderitaan, Tuhan tahu engkau mampu melewatinya. Indonesia mampu, Indonesia akan berkemenangan atas COVID-19 ini. Dan saya yakin Tuhan sedang hadir di Indonesia dan Tuhan sedang memulihkan bangsa ini, membawa bangsa ini untuk lebih sungguh-sungguh datang berseru kepada Tuhan. Dan pertolongan Tuhan pasti terjadi bagi bangsa kita. Yang keempat adalah selalu ada jalan keluar. Haleluya. Mengatasi, teruslah belajar. Karena dalam mengatasi masalah kita yakin selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan. Saat kita tidak mampu melihatnya, Tuhan akan menyatakan pertolongannya dengan taat dan mentaati firman Tuhan tentunya. Selalu ada jalan keluar di tengah apapun masalah yang kita hadapi. Sebab firman Tuhan katakan tadi bahwa Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Dia berjanji Dia akan memberikan jalan keluar. Ada jalan keluar di mana? Di dalam Yesus. Hanya Yesus menjadi jawaban terhadap sebegitu banyaknya segudang masalah, pencobaan apapun bentuknya. Yesus jawaban di atas segala sesuatunya. Bapak Ibu, selalu ada jalan keluar. Dengarkan apa kata firman. Mazmur 119 ayat 11 mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Apa kata Tuhan hari ini kepadamu? Jangan membuat engkau menyimpang dari Tuhan, tetapi terima firman Tuhan. Katakan, Tuhan, engkau izinkan ini membawa aku lebih dekat kepadamu, membuat aku lebih bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di balik segala sesuatunya. Tidak ada mengandalkan harta kekayaan apapun di dunia ini. Selain Kau tiada yang lain ku ingini di dunia ini. Tuhan, hanya Engkau dan hanya perkataanmu yang kami pegang. Bukan perkataan manusia yang membuat kami bisa takut, membuat kami menyimpang, membuat jalan-jalan keluar sendiri. Tapi Yesus adalah jalan keluar bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, dalam hatiku aku menyimpan janjimu apa yang Tuhan firmankan kepadamu secara pribadi. Itu penting untuk kita renungkan hari ini. Apa kata Tuhan lebih penting dari kata siapapun? Apakah engkau simpan prinsip firman Tuhan? Engkau terapkan dalam hatimu. Walaupun engkau sedang kesusahan secara finansial, engkau sedang kehilangan mata pencaharianmu, tetapi Tuhan selalu punya cara untuk menyediakan berkat bagi kita. Jangan sempat kita di tengah krisis, bahkan ada orang-orang tertentu menjadi korupsi, bansoslah dikorupsi, macam-macam cara dicurangin buat menolong, bahkan ada yang dikatakan kemarin saya sempat melihat televisi saudara, bahwa ada orang sindikat, ada yang mengumpulkan obat-obatan, ada yang mengumpulkan tabung oksigen. Menyeramkan sekali, menyedihkan sekali orang-orang seperti ini. Dan sebagai anak Tuhan, kita mau mengatakan Tuhan, kita memiliki hati seperti hatinya Tuhan. Kita peduli dan kita mau melihat bahwa Tuhan, apa yang Tuhan katakan di tengah kondisi ini. Anak-anak Tuhan akan dipakai oleh Tuhan menjadi kesaksian, menjadi berkat. Bahkan ada cara-cara Tuhan yang ajaib membangkitkan engkau menang atas COVID ini dan menyaksikan hebatnya Tuhan. Ada satu ibu dan bercerita bahwa dia di tengah kondisi sulit ini, bahkan ada dia katakan, ada saja kecukupan, ada saja peluang, berkat-berkat yang saya tidak pernah duga. Ada yang kirim berkat bahkan lebih dari yang dia bisa pikirkan. Hari ini dia katakan selalu ada orang ngirim makanan, selalu ada orang memberi berkat kepada dia. Dia bahkan berlimpah. Itulah Allah kita, haleluya. Allah kita dahsyat, Allah kita ajaib. Bapak Ibu, pegang firman Tuhan. Apa yang kita andalkan selain daripada Dia? Dikatakan tetaplah beriman dan bertekun. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat kedua, firman Tuhan mengatakan sampai ketiga, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Bapak Ibu, tujuan daripada pencobaan itu untuk membuktikan ketekunan, kemurnian iman kita. Sekali lagi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Saya melihat apa sih yang kita andalkan hari-hari ini Bapak Ibu. Di dalam mencari jalan keluar ada orang stres luar biasa karena tidak tahu jalan keluar seperti apa. Mungkin kita dulu punya baju-baju mewah atau parfum, atau kalau ibu-ibu ada tas, ada macam-macam yang dia udah beli. Mau pakai kemana sekarang ini? Mau pakai kemana? Saya bahkan mau berkata kepada saudara bahwa saya beberapa baju saya tidak muat lagi. Sehingga saya cari baju yang dulu longgar-longgar seperti yang saya pakai ini baju lama banget. Udah berapa tahun kali ya umurnya. Saya pikir yang mana yang nyaman, ya udah sempit semua. Jadi cari baju yang dulu kegedean sekarang udah pas. Saudara, ada orang yang punya baju-baju yang mau ngapain, mau gak ada, mau pakai kemana, gak bisa. Kondisi hari ini mengatakan ada orang cari keluar, oh mau cari keluar, mungkin begini, mungkin. Mari kita berkata hari ini, di tengah kesulitan yang kau hadapi, percayalah bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar yang membuat kita menikmati segala pembentukan proses yang Tuhan berikan. Firman itu akan menghiburkan, menguatkan dan membuat engkau tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan sehingga indah rencanamu Tuhan. Engkau bisa nyanyikan pujian ini, indah rencanamu selalu dalam hidupku. Bapak Ibu yang terakhir, pasti sanggup. Dan dikatakan engkau mampu menanggungnya. Firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita sekalian di dalam ayat yang 13 tadi bahwa dia pasti sanggup, engkau mampu mengatasi pencobaan dalam hidupmu karena engkau pasti disanggupkan oleh Tuhan. Kita dapat memperoleh kemenangan atas pencobaan. Mendekatlah terus kepada Yesus sebagai tempat perlindungan, maka akan ditolong olehnya dan akan diberi kesanggupan untuk melewatinya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita meteraikan ayat ini di dalam hati kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Engkau dapat menanggungnya. Saya dapat menanggungnya. Seperti Filipi 4 itu juga mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan, Engkau mampukan kami menanggung segala perkara dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita ingat mengatasi pencobaan. Dikatakan tadi 5 kebenaran. Pencobaan itu biasa. Allah adalah tetap setia. Ditakar pencobaan diizinkan Tuhan. Ditakar secukupnya, Dia melihat engkau mampu dan saya mampu menanggungnya. Selalu ada jalan keluar. Pasti kita sanggup melewatinya bersama Tuhan. Kita mampu, kita sanggup. Sebab Allah sumber kekuatan, sumber pertolongan kita. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu bagi kami pagi hari ini. Kami dimampukan oleh Tuhan melihat kebenaran ini Tuhan. Dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13 ini. Bahwa Engkau yang berkata kepada kami Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, Engkau setia, dan karena itu Engkau tidak akan membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami. Dan pada waktu kami dicobai Tuhan, Engkau berjanji akan memberikan kepada kami jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur di bela firman ini Engkau meteraikan dalam hidup kami yang membawa kekuatan pemulihan dan semangat dalam hidup kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Allah sumber kuat kami, membawa kami berkemenangan di atas segala pencobaan yang harus kami hadapi. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.